Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai, selamat malam santriwan, santriwati dan para pemirsa dimanapun berada. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kajian tentang sifatus shalah atau kajian tentang rukun-rukun sholat. Sebelumnya kita telah membahas 9 rukun sholat. Nah sekarang kita akan membahas rukun sholat yang nomor 10, yaitu at-tasyahudul akhir. Yang akan dikaji atau dibahas dalam kajian kali ini adalah kenapa disebut tasyahud akhir. Yang kedua, dalil tentang tasyahud akhir jadi rukun dalam sholat. Yang ketiga, redaksi-redaksi tasyahud akhir yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah sejarah tentang tasyahud akhir. Itu Pak Yai yang akan kita bahas. Nah, di sini ada beberapa hadis mengenai redaksi-redaksi tasyahud akhir Pak Yai. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang kita ambil dari kitab Ibanatul Ahkam, hadis nomor 251 halaman 437. Saya akan bacakan lughahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin katampi ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka Abdullah bin Mas'ud. Qala parantos ngadawuh Abdullah bin Mas'ud. Iltafata parantos ngalieu melirik atau bahasa Indonesia. Ilaina ka urang sadaya saha Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras ngadauh Kanjeng Rasulullah, idza shalla di mana-mana salat sa ahadukum salah saurang ti aranjeun falyaqul maka kedah ngucapkeun itu ahad at-tahiyatu lillahi wassalawatu watthayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena doa anu nembe. At-tahiyatu ari pirang-pirang penghormatan lillahi eta tetep milik Allah. Wassalawatu sareng pirang-pirang salat, wa thayyibatu sareng pirang-pirang kalimah thayyibah atanapi pirang-pirang kasayan. Assalamu ari kasalamatan atanapi penghormatan alaika eta tetep muga ka anjeun ayyuhan nabiyyu hai nabi wa rahmatullahi sareng rahmatna Allah wa barakatuhu sareng pirang-pirang barokahna Gusti Allah. Assalamu ari kasalamatan atanapi penghormatan alaina eta tetep muga ka urang sadaya wa ala ibadillahi sareng muga tetep ka pirang-pirang hambana Allah as-solihina anu saroleh itu ibadillah. Asyhadu parantos ngayakinkeun abdi an kana sayaktos nakalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya deui pangeran anu hak diibadahan eta maujud illallahu angin Allah wahdahu barina sahiji Allah la syarika tegasna teu aya anu ngarencangan eta maujud lahu ka Gusti Allah. Wa asyhadu sareng ngayakinkeun abdi anna Muhammadan kana sayakosna Kanjeng Nabi Muhammad abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah. Summal yatakhayyar salajengna kedah milih itu ahad minad du'ai tina doa ajaba anu ngaresepkeun itu ahadhu karena itu doa ilaihi mungguh ahad fayad'u tuluy ngadoa itu ahad. Muttafaqun alaihi ari ieu hadis eta hadis muttafaqun alaihi. Walafdu sareng ari lafadna ieu hadis lil Bukhari eta tetep milik Imam Bukhari. Walin Nasai sareng eta tetep milik Imam Nasai. Kunna naqulu qabla ayyufradu alaina tasyahudu ari hadis anu nembe. Kunna parantos kabuktosan orang sadaya naqulu eta ngucapkeun orang sadaya qabla ayyufrada dina sataacan yen dipardukeun alaina ka urang sadaya naon at-tasyahudu tasyahud
Wali Ahmad sareng eta tetep milik Imam Ahmad anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu tasyahuda wa amarahu wa ayu allimahun nasa. Hari hadis anu nembe anna nabiyya sayatusna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allama eta ngajarkeun kanjeng Nabi hu kai Abdullah bin Mas'ud atasyahuda kana tasyahud wa amara sareng marentah kanjeng Nabi hu ka Abdullah bin Mas'ud ayu alima kana yen ngajarkeun Abdullah bin Mas'ud hu kana itu tasyahud an-nasa ka manusia. Itu hadis yang pertama Pak Yai. Kemudian hadis yang kedua masih diambil dari kitab Ibanatul Ahkam, hadis nomor 252 halaman 439. Wali muslimin sareng eta tetep milik Imam Muslim. An Ibni Abbasin qala, hari hadis anu nembe. An Ibni Abbasin katampi ti Ibnu Abbas qala parantos ngadawuh Ibnu Abbas kana parantos kabuktosan saha Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu eta ngajarkeun kanjeng Rasulullah na ka urang sadaya atasyahuda kana tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah tegasna doa anu nembe ila akhirih dugi ka akhirna itu tasyahud. Itu yang kedua Pak Yai. Yang satu lagi yang Imam Malik Kemudian ada satu lagi redaksi yaitu tasyahudnya Imam Sayyidina Umar ya. Nah di sini dalam fikul hadis disebutkan waqtaro dan sareng parantos milih saha Malikun Imam Malik tasyahuda Umar kana tasyahudna Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Walafduhu sareng ari lafadna itu tasyahud Sayyidina Umar at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi as-salawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhirih. Nah, itu beberapa hadis mengenai redaksi tasyahud akhir Pak Yai. Ya. Nah, silakan Pak Yai. Jadi dalam kesempatan ini akan kita bahas tentang bagaimana tentang tasawud. Jadi jumlah tasawud itu sebenarnya di dalam makna ijmalinya itu ada 24 redaksi yang diajarkan kepada para sahabat. Tapi yang populer ada dua. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Hadis Ibnu Mas'ud yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Bersama-sama at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Ada al-mubarakatu, at-tahiyatu, al-mubarakatu sholawatu lillah dan seterusnya. Kalau warahmatullahi wabarakatuh sampai wala ibadil rasulin sama semua. Bedanya di dalam at-tahiyat itu ada yang at-tahiyatul lillah, terus as-sholawatu lillah, as-sholatul mubarakatuh lillah. Kalau Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah dan kesalahannya sama. Jadi kalau Sayyidina Umar, Imam Malik bagaimana? At-tahiyatul lillah, az-zakiyatu lillah, terus as-sholawatul thayyibatu lillah gitu. Itu bedanya cuma itu. Coba dilamaris tadi yang di bawahnya itu, yang wali nasa itu. Nah ini yang menarik ya. Kunna nakulu qabla ayu proda alaina atas saudu anna nabiyya, nabi itu mengajarkan tasahud kepada Ibnu Mas'ud dan kepada Ibnu Abbas itu wa marohu dan merintah nabi an ayu alimaha hu anasa dan menyuruh diajarkan kepada seluruh manusia. Inilah jadi nabi itu langsung mengajarkan kepada satu sahabat siapa? Ibnu Mas'ud, yang kedua sahabat Ibnu Abbas langsung, dan harus disampaikan kepada manusia. Dan pelajaran ini yang menariknya ini tadi masalah sejarah ya. Sebenarnya kalau melihat sejarah
daripada tahiyat itu ketika Nabi Mi'raj di Sidratul Muntaha, Nabi langsung diundang oleh Allah untuk mewajibkan sholat, di mana ketika berjalan di perjalanan Nabi beserta malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril tidak bisa berhadapan dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad itu langsung komunikasi dengan Allah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, engkau apabila ketemu dengan Allah harus membacakan assalamu ala Allah gitu. Tapi oleh Nabi ditolak, tidak mau Nabi. Jadi cara at-tahiyat itu adalah cara penghormatan Nabi Muhammad terhadap Allah gitu. Jadi at-tahiyat, kalau kita makan assalamualaikum ya, atau kalau orang barat good morning atau good afternoon gitu, itu caranya. Jadi bagaimana caranya menghormat Nabi Muhammad kepada Allah, yaitu dengan pembacaan at-tahiyat. Jadi at-tahiyat itu adalah penghormatan Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah, di mana di Sidratil Muntaha, dan malaikat Jibril gak ikut itu dalam segi sejarahnya. Ini kalau lalu kata Allah, begitu ketemu Nabi Muhammad dengan Allah, bacalah at-tahiyatulillah, segala dan seluruh penghormatan bagi Allah itu at-tahiyat. Nanti di dalam Tahlil April lebih jelas. Lalu dijawab oleh Allah kepada Muhammad, assalamu alaika, keselamatan bagimu Muhammad, keselamatan berupa musibah, bencana, penyakit. Jadi Nabi Muhammad itu ketika di Sidratul Muntaha, ketika membaca apa? At-tahiyatulillah, Allah dijawab assalamualaikum ayuhan nabiyyu, assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Jadi engkau adalah selamat wahai Nabi, kata Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak mau selamat sendiri, ingin menyelamatkan umatnya termasuk kita. Dijawab oleh Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan itu adalah bagi kami dan hamba Allah yang soleh. Itu dijawab oleh siapa? Di at-tahiyatulillah siapa membacakan? Kepada siapa? Allah menjawab, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Terus dijawab oleh Muhammad, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Malaikat Jibril itu kan tadi tidak ikut ke hadapan Allah karena gak kuat. Akhirnya malaikat Jibril mengumpulkan seluruh makhluk, terutama malaikat yang ada di langit ke-6, ke-7 sebelum ke Sidratul Muntaha, bersyahadat, berkumpullah para malaikat. Malaikat bagaimana membacakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi yang pertama mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu ketika Mi'raj adalah siapa? Para malaikat yang ada di mana? Seluruh malaikat berkumpul bersyahadat. Bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kesimpulannya, tahiyat itu adalah penghormatan dari siapa? Nabi Muhammad kepada Allah. Kepada Allah, dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Para malaikat berkumpul di langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dipimpin oleh malaikat apa? Nah, Jibril. Matak di dalam tahiyat, sebelum diturunkan tahiyat ini tadi yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud sebelumnya bagaimana? Yuprodu, dipardukan alaina, kepada kami hada dalilun. Dalil ini ada ala ijabi tasadul iman yaqulu bihi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud itu adalah sebagai wajibnya
masuk rukun tahiyat itu kepada sholat. Sebelumnya tahiyat itu sebelum dipardukan itu sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad coba kuna nakulu. Ini kalimatnya gini. Wa kuna Ibnu Mas'ud maksudnya kami dahulu nakulu membaca qabla ayu proda sebelum dipardukan alina ke atas saudu wa tamamihi dan menyempurnakannya assalamu alallahi sok assalamu alallahi ala jibrila assalamu ala jibrila assalamu wa mikaila faqala Rasulullah SAW la taqulu hakada walakin qulu teruskan at-tahiyat Ibu Mas'ud yang tadi at-tahiyatu sok at-tahiyatu lillah as-shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna syarikalah lahul anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus jadi dulu mah tahiyatnya begini karena malaikat Jibril itu menyuruh kepada Nabi Muhammad menyuruh membaca salam kepada para malaikat, tapi tidak mau Nabi Muhammad karena tidak membaca menghormat kepada Allah berbeda dengan menghormat kepada selain Allah. Jadi menghormat kepada Allah itu apa? At-tahiyatu. Jadi kalau kita sholat membaca at-tahiyatu itu adalah kita menghormat kepada seluruh penghormatan dan segala hormat bagi Allah. Jadi kalau dijawab oleh Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Muhammad assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Dilanjutkan oleh para malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kita bahas tentang apa at-tahiyat di dalam tahlil abdi aja langsung aja ya. At-tahiyat itu adalah jam'u tahiyatin apa? Jam'u tahiyatin. Jadi mufradnya apa? Tahiyatun dijamakan jadi at-tahiyat. Tahiyat apa artinya? Penghormatan. Kalau at-tahiyatu beberapa penghormatan apa? Beberapa penghormatan. Nah itu ditinjau dari segi ilmu sorof apa segatnya tahiyat? Masdar. Isi masdar apa? Isi masdar. Hayya ya yuhayyi sok. Hayya Hayya yuhayyi sok. hayya yuhayyi Tahiyan tahiyatan tahiyatan kuma. Hayya yuhayyi tahiyan tahiyatan tahiyatan. Di tahiyatan itu isi masdar apa? Dari fi'il sulasi majid warna awal bab kedua. Sok sekali lagi tasrif. Hayya yuhayyi tahiyan tahiyatan tahiyatan. Jadi kalimatnya mufrad tahiyatun dinyamakan jadi tahiyatun apa? Tahiyatun artinya beberapa penghormatan. Kalau ditinjau secara ilmu nahwu at-tahiyatu lillah. At-tahiyat jadi apa? Jadi mubtada. Lillah jadi khobar mubtada. At-tahiyatu jadi apa? Lillahi jadi apa? Kalau ditinjau dari segi ilmu balaghah at-tahiyatu sebagai musnad ilaih apa? Lillah sebagai musnad. Sekali lagi, kalau dari segi sorof apa segatnya? Isim masdar. Kalau dari segi ilmu nahwu at-tahiyatu sebagai mubtada, lillahi sebagai khobar. Kalau secara ilmu balaghah at-tahiyatu jadi apa? Lillahi musnad. Lalu di dalam musnad ilaih itu ada musnad ilaih yang pakai alif lam dengan dimarifatkan dengan alif lam. Bagaimana tuh jual maknanya? wa qawnuhu bilami fin nahwi mulim lakin istighraku fihi yang qasim. Jadi waqanuhu bilami fin nahwi ulim. Jadi kalau di dalam ilmu nahwu alif lam itu alif lam lit ta'rif. Alif lam lit ta'rif teh
al harfuta apa Al-harfutarikin awilami fakot pana matun arab takun. Jadi sudah alif lam ditarif. Tapi kalau di dalam ilmu balagoh wa kaunuhu bilami terus binawi ulim terus lakinal istidraku piyan qasim terus ila hakikin wa urbiyin wa fi mufradin fardin minal jami. Jadi di dalam ilmu balagoh, jadi atahiyat itu alif lamnya alif lam hakikal istighraq atau alif lam hakikil istighraq atau li ahli dihni apa? Jadi ahli dihni itu yang telah dikatakan ada ahli dihni, ada ahli dikri ya. Di sini ahli dihli. Jadi kalau ahli dihni itu adalah udah dikenal artinya bahwa ini adalah penghormatan untuk Allah. Lalu pipardin ila jami apa pipardin minal jami amu terus amu paktudi. Jadi ini udah jama seluruh penghormatan pakai alif lamnya di mana keseluruhan model innal insana lapi husrin alif lamnya alif lam hakikat. Jadi seluruhnya udah seluruh jama. Jadi dengan jama itu lebih umum daripada disebutkan mufrad. Tahiyatun itu pan mufrad, sekarang at-tahiyatu. Jadi udah keseluruhan dan jama. Itu disebut alif lam di ahli dihni apa? Terus kepada jama lebih umum lagi itu dalam tahlilul balaghah lah. Itu jelas di dalam Johar Maklun konteksnya kalau dipanjangkan terlalu panjang ini. Pokoknya alif lamnya alif lam hakikal istidrak apa? Atau li ahli dihni ya. Jadi dalam arti keseluruhan. Jadi at-tahiyatu itu artinya seluruh penghormatan apa? Seluruh penghormatan bagi Allah. Seluruh penghormatan bagi Allah. Seluruh penghormatan bagi Allah. Jadi kalau kita lagi membaca at-tahiyatu lillah apa? At-tahiyatu lillah. Apa artinya? Seluruh penghormatan bagi Allah. Pan dalam sholat pertama takbiratul ihram mengangkat tangan itu mengagungkan Allah, terus berdiri, terus ruku, terus sujud. Terakhir kita tasawuf akhir duduk. Tasawuf mulai daripada berdiri sampai ruku sujud adalah seluruh penghormatan apa? Seluruh penghormatan Hanyalah bagi Allah. hanyalah bagi Allah. At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Seluruh penghormatan Seluruh penghormatan atau segala seluruh penghormatan seluruh penghormatan hanyalah bagi Allah. hanyalah bagi Allah. Jadi yang pantas dihormati itu Allah. Dalam tahiyatul labdi ada, coba dibuka gerak. Mengapa itu kita harus menghormat Allah? At-tahiyatu itu bil jam'i. At-tahiyatu dijamakan. Tahiyatun jadi tahiyatun apa? Tahiyatun. Bi annal mulukal arabi kana kullu wahidin minhum yuhayyihi ashabuhu bi tahiyatin maqmusatin. Jadi setiap raja Arab masing-masing mempunyai kebiasaan cara menghormatnya bi tahiyatin maqsusatin gitu. Pakila itu menurut pendapat yang kedua. Yang kedua, mengapa tahiyatnya apa? Pakila jami'u tahiyatum lillahi ta'ala. Menurut salah satu pendapat mah seluruh penghormatan hanyalah bagi Allah. Jadi manusia mah tidak ada hak untuk dihormat. Mengapa? Wa huwa al mustahiqu lidzalika hakikatan. Di dalam hakikatnya yang wajib dihormat itu adalah Allah. Itu yang dimaksud dengan penghormatan. Mengapa manusia harus menghormat kepada Allah? Wahia tahiyat penghormat itulah al malaku apa sok? Al malaku Wal baqau wal udmatu. Allah adalah raja. Allah adalah raja. Wal baqau yang kekal dan abadi. Wal baqau yang kekal abadi. Wal udmatu dan maha agung. Wal udmatu dan maha. Jadi mengapa manusia harus bertahiyat? Sebab Allah itu raja yang kekal dan abadi, yang agung apa? Allah itu raja yang kekal dan abadi dan yang maha agung.
Jadi manusia mah raja, tapi raja ge cuma sebentar 5 tahun bisa berhenti pan jadi presiden ya. Kalau Allah mah sampai maliki yaumiddin apa? Maliki yaumiddin. Raja pada hari pembalasan. Jadi mengapa Allah harus dihormat? Sebab Allah itu sebagai al-maliku apa? Al-maliku Wal baqa'u wal udmatu. Nah itu. Yang kedua at-tahiyatul mubarakatuh ya. Apa artinya mubarakah? Mubarakah mana ya? Tekan as-salawatu lah. Yang tahlil lafzi yang coba al-mubarakatuh mana? Sok sama-sama at-tahiyatu ayo. At-tahiyatu Mubarakatul at-tahiyatu sok. At-tahiyatu Mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Barakatus salawatu thayyibatulillah. Allah itu at-tahiyat yang pertama al-mubarakah. Al-mubarakah jam'u mubarakatin. Jamana lapad mubarakah. Minal barkah. Minal barkah dinyampakan jadi mubarakah. Apa wahya ajada sok. Aziyadah. Jadi tambah wakasrul khairi. Jadi barokah itu adalah kebaikan yang banyak apa? Kebaikan yang banyak. Wahadijiadah sok. Istiqmal al-ayat. Hadis sabri ma'wabas. Kamas tu'mila. Hadis ni Mas'ud al-mutaqaddim. Jadi hadis itu Pak al-mubarakah itu adalah disebut di dalam hadis Ibnu Abbas dan hadis Ibnu Mas'ud wa ila akhiri wa tamu hadis assalamu alayka sok. Assalamu alayka. Mana artinya assalamu alayka aja? Assalamu alayka. Assalamu alayka Ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba dalam tahlil lafzi assalamu alayka. Apa artinya assalamu alayka? Assalamu keselamatan alayka bagimu siapa? Nabi Muhammad. Fikul hadis, memahami hadis yang tadi hadis siapa? Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ya. Yang pertama an-nahyu melarang ayyakula sahsu assalamu alallah. Jadi manusia itu dilarang membaca salam kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kepada Allah itu harus apa? Tahiyatun lillah apa? Tahiyatun lillah. Yang kedua masru'atu tasahudi bihadi sigoti al-waridi wa bi akhoda Abu Hanifah wa Ahmad. Jadi disyariatkan membaca taharus itu harus ada kalimah yang asalnya dari Nabi bihadi sigoti al-waridati. Ini adalah menurut pendapat Abu Ahmad dan Abu Hanifah. Jadi membaca tasawuf itu harus hadis yang asalnya dari Nabi yang diajarkan kepada sahabat. Tidak boleh bikin tahiyat sendiri gitu. Yang ketiga, istihbabul bid'ati binafsi fi du'a wa ta'mimi bihi. Jadi kalau kita berdoa itu harus dimulai dari mendoakan diri sendiri baru mendoakan untuk umum. Tadi pertama assalamu alaina sendiri-sendiri dulu baru untuk umum. Assalamu alaina apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ulang doakan batur sebelum mendoakan diri sendiri. Jadi mana yang itu wujub mana Jan? Yang ketiga masru'atu du'a ba'da tasawuf. Yang keempat masru'atu du'a ba'da tasawudi wa qabla salam bima sa'a min umuri dunya wal akhirah. Jadi disyaratkan baca doa tuh setelah tahajud, setelah tasahud dan sebelum salam. Doa yang tapi isinya harus min umuri dunya wal akhirah. Harus isinya tentang urusan dunia dan akhirat. Lakin malu malam takun fi ismun wa ila dalika dahabal jumur.
Ini menurut pendapat jumhur ulama. Ini menurut jumhur ulama, mendoa itu kapan dibacanya? Setelah membaca tasahud dan sebelum salam. Yang kedua, waqala Abu Hanifah la yajuju ila bidawati al-ma'suri. Tidak boleh menurut Abu Hanifah membaca doa itu doa yang tidak dibacakan oleh Nabi fil Qur'ani, baik di dalam Al-Qur'an atau sunnati atau sunnah. Jadi bacaan doanya harus diambil daripada Al-Qur'an atau hadis. Atau tidak boleh mayusbihul al-padal Qur'an, kalimat yang menyerupai Al-Qur'an, walayatmu bima yusabihu kalamanas, atau doa-doa yang menyerupai ceritaan manusia. Jadi di dalam doa tasawuf itu doa-doa yang harus sumbernya harus dari mana? Al-Qur'an atau hadis. Itu menurut siapa? Abu Hanifah. La yajuju ila bidawati ma'surati fil Qur'ani aw sunnati aw ma yuwasyadu al-padal Qur'ani wala yadu ma yusibu kamanasi. Ini yang kelima, fikul hadis. Wujubu qiraati tasawudi, wajibnya membaca tasawud fi maudhihi, di dalam tempatnya membaca tasawud itu fi sholati wa huwa membaca tasawud itu ruknun, adalah rukun yang fi raqatil akhirati, di dalam rakaat yang akhir, rakaat yang kalau sholat duhur di dalam rakaat berapa? 4. Kalau duhur dalam sholat berapa? Rakaat berapa? Coba tahiyat akhir. Kalau sholat subuh rakaat berapa? 2. Kalau maghrib? 3. Kalau isya? 4. Kalau duhur? 4. Jadi salat yang 4 di rakaat yang terakhir. Wasunatun dan sunat pirok arti saniyati, di dalam rakaat yang kedua. Itu sholat apa? Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya, maghrib. Jadi kalau di dalam rakaat terakhir adalah hukumnya rukun, kalau di dalam rakaat kedua hukumnya adalah sunat. Membaca apa? Tasawuf akhir. Sudah ya fikul hadisnya ya. Jadi artinya memahami hadis ini adalah wujubu qiraati tasawudi fi maudhihi fi sholati wa huwa ruknun fi raqatil akhirati wa sunnatun fi raqati saniyati. Wajib dibacakan pada rakaat yang akhir dan sunat pada rakaat yang kedua. Itu adalah sebagai hukum membaca tasahud akhir. Jadi hukum membaca tasahud akhir adalah rukun dalam rakaat yang keberapa? Yang keempat. Kalau di dalam rakaat yang kedua hukumnya sunat. Kalau tahiyat disebut tasahud, perlu gak dijelaskan? Gak usah ya? Udah cukup terlalu panjang. Sok yang tutup ya. Jadi kesimpulannya, tasyahud akhir itu merupakan rukun dari sholat. Adapun tasyahud pada rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan ada beberapa redaksi tentang bacaan tasyahud akhir, itu dari redaksi Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ibnu Abbas, dan yang ketiga Sayyidina Umar. Nah, gitu ya. Jadi tasyahud itu adalah penghormatan dari hamba kepada Allah, gitu ya. At-tahiyat. Ya, cara menghormat kepada Allah at-tahiyat. Ya. Kalau kepada manusia kan assalamualaikum gitu. Jadi seperti itu. Berbeda tahiyat kepada Allah dan tahiyat kepada manusia. Jadi kita akan membaca tahiyat itu kita akan menghormat kepada Allah. Mengapa Allah harus dihormat? Sebab Allah itu Al-Maliku apa? Al-Maliku, Al-Baqa'u, Al-Udmatu. Itu sudah tadi alasan-alasan. Terus ya. Ya, jadi menurut sejarah pun, jadi bacaan tasyahud itu langsung dari Allah ya, yang merupakan dialog Rasul dengan Allah itu. Jadi doa yang paling istimewa, karena ini adalah bentuk dialog Rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan. Coba dipertegas redaksinya yang 3 itu. Ya. Redaksi Ibnu Mas'ud bedanya beda yang 3 jangan. Perbedaannya. Diulangi ya. Jadi diulangi, kesimpulannya adalah tasyahud akhir merupakan rukun. Kemudian redaksinya pun berbeda. Yang pertama adalah redaksi dari Ibnu Mas'ud. Redaksinya seperti ini.
At-tahiyatu lillahi wassalawatu watthayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun redaksi dari Ibnu Abbas seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun redaksi dari Sayyidina Umar adalah at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-sholawatu wat-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun yang sering kita baca ya, pada syahadatnya itu tidak memakai wahdahu la syarikalah. Ya, itu ada dalam kitab I'anatul Talibin, tertulis dalam kitab I'anatul Talibin halaman 169 ya, 169. Sejarahnya pun tercatat dalam kitab I'anatul Talibin yang tadi dijelaskan oleh Pak Yai ya, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj ya Pak Yai. Nah, itu tertulis dalam kitab I'anatul Talibin dalam syarahnya ya, halaman 169. Nah, ini yang sering kita baca. Pada syahadatnya itu tidak memakai wahdahu la syarikalah, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tertulis dalam syarah I'anatul Talibin halaman 169. Mungkin itu ada yang terlewat sedikit yang tadi pengertian at-thayyibat, at-tahiyatu, terus at-tahiyatut mubarakatut thayyibah ya. Makna thayyibah juga dijelaskan tadi ya. Jadi makna thayyibah itu di dalam kitab Ibanah adalah kalimah yang baik adalah memuji kepada Allah, itu dalam Ibanah. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin, at-thayyibah itu adalah amalus sholihah ya, pekerjaan yang soleh. Pekerjaan yang soleh itu di dalam kitab Marogi diartikan adalah kita diberikan kebaikan oleh Allah dan kebaikan itu diberikan kepada orang lain, itu namanya amalus sholih atau khairunas anfa'uhum linnas. Kita diberi kebaikan oleh Allah dan kebaikan diberikan kepada orang lain. Isinya tahiyat itu di dalam Ibanah tadi yang terlewat mengandung yang pertama, apa artinya tahiyat? Udah jelas, tahiyat penghormatan kepada Allah. Terus as-sholawat itu adalah sholat 5 waktu, adalah merupakan ibadah dengan anggota badan. Jadi bersyukur dengan seluruh badan itu. Lalu ada kalimat thayyibah. Thayyibah itu adalah merupakan suatu kebaikan yang bersifat maliyah, itu termasuk zakat, itu thayyibah. Jadi pertama menghormat Allah itu adalah artinya penghormatan kepada Allah bi qauliyah. Salat adalah perbaikan bersifat piliyah. Kalau at-thayyibah adalah perbaikan yang bersifat maliyah. Antak at-thayyibah amalus sholihah. Amalus sholihah di dalam kitab Marogi disebutkan kita diberikan kebaikan dan kebaikan itu diberikan kepada orang lain, namanya at-thayyibah itu. Jadi at-thayyibah itu banyak artinya, ada kalam-kalam memuji bagi Allah yang pantas bagi Allah, itu kalamut thayyibah. Atau membaca tahlil la ilaha illallah kalamut thayyibah. Tapi ada disebut kalamut thayyibah itu dalam Ibanatul Ahkam apa? Artinya adalah amilus sholihah. Jadi amalus sholihah, sholat at-tahiyat untuk Allah, sholat untuk Allah, kalamut thayyibah untuk Allah, dan ibadah-ibadah maliyah juga untuk Allah, itu at-thayyibah. Jadi ibadah itu ada ibadah qauliyah adalah tahiyat, ada ibadah apa? Piliyah apa? Sholat 5 waktu, ada ibadah apa? Maliyah berupa mal atau coba disimpulkan ya. Mengandung at-tahiyat, isi at-tahiyat itu. Isi at-tahiyat itu. Jadi disebutkan dari ya tambahan dari Pak Yai mengenai at-thayyibat.
At-thayyibat itu dijelaskan bahwa maknanya adalah bisa kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Ya, kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Atau dalam kitab Iyanat Thalibin dijelaskan at-thayyibat itu adalah al-a'malus sholihat. Amal-amal soleh. Dijelaskan tadi amal-amal soleh adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita, kemudian kita memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Itulah makna at-thayyibah. Jadi luas sekali ya makna tasyahud ini, dimulai di at-tahiyat sampai syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Luas sekali maknanya. Ya, tadi sebagiannya telah dijelaskan oleh Pak Yai. Mungkin itu Pak Yai kesimpulannya. Ya, cukup. Ada tambahan lagi Pak Yai? Cukuplah, cukup sementara. Mungkin nanti di dalam tasawuf akhir, dalam tasawuf awal dijelaskan lagi itu bagaimana kaifiahnya gitu. Ya. Mungkin itu ya pembahasan kita mengenai tasyahud akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan dari kajian ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sholat kita semakin khusyuk. Amin ya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan umur yang panjang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita ini dengan membacakan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Atas kesalahan dan kelebihannya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.